Sekarang kita masih di chapter 3 bagian B. Tadi bagian A atau sebelumnya bagian A, don't dan don't be. Harapannya sudah ngerti cara menggunakan, membedakan penggunaan don't dan don't be. Kemudian kita masuk bagian B, translate to Indonesian. Jadi di sini kita khusus melakukan perbandingan kata sifat. Perhatikan, translate into Indonesian, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kita nggak hanya sekedar nerjemahin, tapi juga kita mesti ngerti cara penggunaan kalimat ini. My house is bigger than your house. Nah, jadi kita diperkenalkan dengan kata sifat di sini ya. Kita kasih warna merah, pink, pink ya. Bigger. Nah, bigger itu diambil dari kata big. Kita kasih ini di sini, kita tempatkan apa namanya tuh. Nah di sini ya. Nah bigger itu diambil dari kata big, yang artinya adalah besar. Nah gini ya, bigger artinya, sehingga di kalimat ini bigger artinya adalah lebih besar. Kita panjangkan gini. Oke. Sehingga penambahan kata or di sini adalah bigger. Oh, kita gini aja deh. Kita potong, kita taruh sini. Big itu besar, bigger artinya adalah lebih besar. Nah, gini ya. Jadi penambahan intinya adalah penambahan kata or nih di sini. Kita kasih lebih tebal lagi di sini. Penambahan kata or di sini merupakan penambahan sifat. Kita kasih warna ini lagi. Wah, jadi lebih tebal ya. Ya, jadi kata or di belakang kata sifat itu penambahan atau sifat berganda gitu ya. Udah besar, lebih besar kayak gitu ya. Nah, coba perhatikan, my house is bigger than your house. Jadi artinya adalah rumah saya, oops, no, it's wrong. I make a mistake. Saya buat kesalahan kayak gini. Rumah saya lebih besar daripada rumah kamu. Nah, gitu. Kemudian perhatikan di sini lebih besar ya. Perhatikan di sini lebih besar. Kemudian, my car is more expensive than your car. Nah, perhatikan ya. Di sini ada satu kata sifat yaitu expensive. Apa itu expensive? Artinya adalah mahal. Kita tulis di sini mahal. Tapi kita buat call out di sini ya. Call outnya di sini taruh di sini aja ya. Nah, artinya adalah mahal. Nah, kenapa di sini tidak ada kata R di belakang expensiver gitu ya? Expensiver. Kenapa? Karena ya maksudnya karena suku katanya lebih dari satu. Nah, perhatikannya apa itu maksudnya? Perhatikan. Semua kata sifat yang suku katanya, coba perhatikan. Big kan satu, big, cheap, large. Jadi itu semua adalah kata sifat yang suku katanya satu kali penyebutan, just gitu, satu kali penyebutan, big. Jadi bukan dua. Nah kalau sini kan expensive, berapa tuh? Ada tiga kan? Ada tiga, expensive. Nah sudah sangat sudah sangat panjang penyebutannya, sudah ada tiga ya. Jadi kata suku katanya adalah, perhatikan dulu di sini ya, suku katanya sudah melebihi sehingga kita harus menggantinya, tidak lagi menggunakan expensiver sehingga suku katanya bertambah, tetapi kita menambahkan kata more di depan. Jadi kayak more expensive, lihat di sini, more expensive. Nah, sini ya, kita ganti warnanya menjadi biru deh. Nah, gini. My car is more expensive than your car. Kenapa harus ada kata more? Karena
suku katanya lebih daripada satu, sehingga kita menggunakan penambahan more. Jadi setiap kata sifat yang suku katanya lebih daripada satu, maka kita tidak menggunakan er di belakang sebagai sifat lebih, tetapi kita menambahkan more. Contoh, cantik. Apa cantik bahasa Inggris? Pretty. Berarti prettier bukan, tapi dia lebih ke more pretty, more beautiful, more apalagi ya. Jadi semua kata sifat yang suku katanya lebih daripada 3, kita menggunakan more di depannya untuk menunjukkan sifatnya yang lebih. Jadi di sini arti dari nomor 2 adalah my car is more expensive than your car. Artinya adalah mobil saya, lagi-lagi I make a mistake, I did it again ya. Mobil saya lebih mahal dari mobil kamu. Nah, sombong amat ya, mobilnya lebih besar dari mobil kamu ya. My mother is older than your mother. Nah, coba perhatikan. Kita kembali ke ini lagi tadi. Older. Older itu diambil dari kata old. Kan satu suku kata. Sehingga karena dia satu suku kata aja, maka ada penambahan di belakang. Ya. Ada penambahan di belakang, sehingga untuk menunjukkan sifat yang lebih tua, maka harus menggunakan older. Gini. Nah, gini ya. Okay. Jadi my mother is older than your mother. Artinya adalah mamaku atau ibu saya lebih tua dari ibu kamu gitu. Kemudian number 4, my mother is taller than your father. Nah, perhatikan tall. Tall itu artinya adalah tinggi. Nah, berarti dia menggunakan penambahan er di belakang untuk menunjukkan sifat yang lebih, sehingga taller artinya tinggi, ada berarti lebih tinggi gitu ya. Taller, lebih tinggi. Taller, lebih tinggi. Sehingga my father is taller than your father. Berarti ayah saya ya, ayah saya lebih tinggi daripada ayah kamu. Nah, gitu. Number 5, I'm smarter than you. Nah, sama lagi kasusnya. Dia menggunakan kata di belakang sebagai penambahan sifat yang lebih. Kenapa? Karena smart itu artinya pintar, tapi satu suku kata saja. Smart. Jadi sekali penyebutan smart. Sehingga untuk menunjukkan sifat yang lebih smart, maka harus ada menjadi smarter. Smarter ya. Smarter. Begitu kita kasih warna pink di sini ya. Berarti I'm smart than you. I'm smarter than you. Artinya saya lebih pintar daripada kamu. Ya. Saya lebih pintar daripada atau dibandingkan ya kamu. Dibanding kamu. Nah, dan artinya adalah daripada atau dan dibandingkan. I'm more beautiful than you. Nah, ini kembali pada ini tadi kasus nomor 2. Kenapa dia pakai more? Karena kata sifat di sini lebih daripada lebih daripada satu suku kata. Ada berapa? Beautiful. Ada 3. Berarti dia tidak boleh menggunakan di belakang, tetapi harus menggunakan more. Sehingga kita ganti warnanya seperti tadi menjadi warna biru. Nah, I'm more beautiful than you. Saya lebih cantik daripada kamu. Gitu. Saya lebih cantik daripada kamu. Gini ya. Saya lebih cantik daripada kamu. Ingat penggunaan kata more itu dipakai untuk pernyataan lebih dalam sifat yang lebih daripada satu suku kata. Lebih daripada satu suku kata. Ada 3. Ya. Nomor 7 juga sama, I'm more handsome. Handsome, ada 2 suku katanya, berarti tetap menggunakan more. Gini ya, I'm more handsome. Berarti saya lebih tampan daripada kamu. Saya lebih tampan daripada kamu. Oke. Nomor
8. Stronger. Nah, stronger, coba kita lihat ini ada berapa suku katanya. Strong, berarti satu suku kata aja. Ini dari sini, strong. Sehingga karena satu suku kata, maka boleh menambahkan er di belakang. Seperti ini. Sehingga stronger artinya adalah lebih kuat. Berarti saya lebih kuat daripada kamu. Nih, saya lebih kuat daripada kamu, gitu. Nah, sudah selesai cara menjelaskannya. Jadi kita menerjemahkan tidak hanya sekedar menerjemahkan, tapi kita menjelaskan. Oke. Nah, ada satu lagi yang belum kita jelaskan di sini. Dalam kedelapan sifat ini, kalimat ini, semuanya menggunakan to be. Di sini ada to be. Nah, kita kasih warna apa nih dulu? To be-nya kita kasih warna hijau aja ya. Kita kasih warna hijau. Kenapa di sini ada to be? Karena setiap kalimat yang menjelaskan sifat atau keadaan harus menggunakan to be. Oke, ingat itu. Setiap kalimat yang menjelaskan sifat atau keadaan harus menggunakan to be. Nah, penggunaan to be-nya itu disesuaikan dengan subjek yang dijelaskan. Ini kan is. Ini kan penjelasan tunggal. Yang dijelaskan itu cuma satu. Makanya dia menggunakan is. Ini juga sama. Nah, kemudian kenapa di sini pakai M? Karena subjeknya adalah I. Maka ini juga I. Ini juga I, subjeknya sehingga M. Sehingga dia menggunakan to be M. Jadi ingat, kenapa harus menggunakan to be di sini? Karena di setiap penjelasan keadaan atau sifat atau kondisi harus menggunakan to be. Dan to be-nya disesuaikan. My house itu kan to be-nya is. Kenapa? Karena my house itu adalah kata ganti daripada it. My car juga it kata gantinya atau subjeknya. My mother, she, ya kan? My father, he. Maka he itu adalah to be-nya menggunakan is. Ini di nomor 5 I, maka to be daripada I adalah am, sehingga dia menggunakan I am smarter than you, gitu ya. Jadi ulang sekali lagi, setiap kalimat yang menjelaskan sifat harus menggunakan is. Misalnya, dia adalah teman baikku. Nah, itu kan menjelaskan sifat, keadaan. Dia adalah teman baikku, berarti she is my best friend, gitu ya. Contohnya. Tetapi akan berbanding terbalik jika di situ, misalnya kita tambah di sini nomor 9 misalnya, saya mencuci baju. Nah, jadi coba perhatikan, saya mencuci baju bahasa Inggris adalah I wash the clothes. Nah, jadi di sini tidak ada to be di sini. Kenapa? Karena dia menjelaskan pekerjaan. Nih, dia ada kata kerja di sini, wash. Jadi to be tidak perlu lagi, tapi sudah ada wash di sini. Gitu ya. Satu lagi, yang nomor 10, anggap di sini nomor 10. Misalnya he called his mom. Nah, kenapa di sini nggak ada kata is, nggak ada kata to be? Karena sudah ada kata kerja, call, gitu ya. Jadi ini kan kalimat yang menjelaskan kegiatan, bukan menjelaskan sifat, gitu kan? Makanya nggak perlu menggunakan to be. Kayak gitu. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, dadah.